barakatuh Sayyidina Alhamdulillah, Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajalu maskur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata yasrahullahu lana bihas sulur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqama manarul islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian khatib mengajak kepada diri sendiri khususnya dan umumnya kepada para jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan cara sekuat kemampuan masing-masing melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarangnya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat kali ini Al-Fakir berikan tema dengan judul menjemput dan menjaga hidayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita baper terus terang saja para hadirah, terus terang saja para hadirin jamaah Jumat, fair aja kita bahwa sesungguhnya kita kurang bersemangat, kurang tekun dalam menyedot hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal lisan kita dalam sehari semalam tidak kurang 17 kali kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang namanya hidayah itu berperan penting dalam membimbing kita untuk menghadapi masalah-masalah atau problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat, camkanlah dan mengertilah bahwa seseorang yang jauh dari hidayah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dia akan kebingungan, dia akan resah dan gelisah, yang berakibat sekecil apapun masalah yang dihadapi, dia akan kehilangan petunjuk dan tidak tahu cara mengatasinya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh kondisi umat Islam saat ini, kita semua para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, dituntut kita selaku umat Islam untuk berpikir keras, bekerja keras, dan beribadah keras, supaya kita temukan jawaban terhadap masalah-masalah, baik masalah pribadi masing-masing, masalah lingkungan, maupun masalah bangsa dan negara kita. Hadirin jamaah Jumat, kecenderungan umat Islam sekarang ini banyak yang merasa bingung di segala bidang. Ngomong budaya, tidak menampilkan budaya dan penampilan Islam. Ini kita bisa lihat dari cara berpakaian. Bicara pendidikan, bukan pendidikan Islam yang dibanggakan, tetapi pendidikan luar negeri yang dibanggakan. Pendidikan Eropa Barat dan Amerika yang dibanggakan. Begitu juga tentang ekonomi, politik, dan bidang lainnya pun sama. Seolah-olah Islam tidak mengajarkan itu semua. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yuk kita teladani dan kita ikuti keseriusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyedot dan menjemput hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kenal lelah atau lengah dalam memperagakan Islam. Selalu serius berpikir dan bekerja yang bernilai ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun sarana efektif yang bisa kian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, paling tidak ada 7 macam. Yang pertama ialah sholat malam, dan yang kedua infak, sedekah dan jariah. Pada surat As-Sajdah ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, apabila kita terjemahkan secara harfiah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, usahakan dengan sikap mental ingin meraih sesuatu di balik untaian ayat. Bernilai lebih, bernilai plus, menghayati kalimat-kalimatnya. Membacanya saja pun tanpa tahu artinya, namun serius, pastinya juga akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya berkah dan rahmat seperti yang Allah janjikan. Alhamdulillah. Dalam keadaan resah, gelisah atau galau, lalu duduk tenang membaca ayat-ayat Al-Quran, insya Allah menjadi tenang. Ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cara menjemput hidayah yang keempat ialah zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Yang kelima, tawakal. Bermakna tawakal ini ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada penguasa atau atasan atau siapapun makhluk-makhluk Allah. Yang namanya tawakal ialah sekali lagi bermakna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Tawakal yang benar akan melahirkan kegesitan, lincah dan jiwa energik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang langsung Al-Fakir terjemahkan, kata Nabi, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberi rizki. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keenam, sabar. Bersabar berarti memiliki kekuatan sekaligus perisai yang siap sedia untuk menghadapi serangan berupa cobaan yang datang setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Akhirnya yang ketujuh sebagai yang terakhir ialah hijrah. Hijrah bermakna meninggalkan satu lingkungan di mana norma-norma agama tidak dapat dijalankan dengan baik. Diperlukan tempat yang prospektif dan cerah untuk suburnya nilai-nilai agama. Hijrah berarti juga meninggalkan sifat jelek atau tradisi yang bertentangan dengan agama, menuju sifat dan tradisi yang penuh nilai kebaikan. Akhir khutbah sebagai nasihat, ingat-ingat dan berusahalah bahwa hidayah adalah harta paling mahal yang harus dirawat dalam sepanjang hidup manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.